Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku punya soal bilangan nih, tapi aku nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah, di antara teman-teman ada yang tahu nggak? Wah, ternyata belum pada tahu ya. Bagaimana kalau kita ke kelas matematika Pak Oki untuk menanyakan bagaimana cara penyelesaian soal ini yuk. Yuk teman-teman, kita ke kelas Pak Oki ya. Ya, untuk soal aljabar, kalau kita disuruh menyederhanakan, ya kita cukup menyederhanakan masing-masing. Penyebutnya kita sederhanakan, pembilangnya juga kita sederhanakan. Atau ini kan adalah bentuk kuadrat ya. Yang pertama adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Nah, kalau kita mau sederhanakan ya kita cari faktornya nih. Berapa kali berapa yang hasilnya bentuk kuadrat ini. Yang kita pikirkan dulu yang di depan nih. Yang hasilnya adalah 2x kuadrat. Itu kan kemungkinannya ya cuma 2x dikali dengan x. Nah, yang berikutnya nih, yang di belakang, yakni yang angka 3. Berapa kali berapa yang hasilnya positif 3? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa 1 kali 3 atau min 1 dikali min 3. Atau dengan urutan sebaliknya. Nah, kita perhatikan yang di tengah. Yang di tengah itu adalah positif 5. Atau di antara... Oh, kayaknya salah, Kak. Oke, ulang, Medi. Ya. Bukan 1 kali 3. 2 kali 3. What's balance-nya? Baik, soal aljabar menyederhanakan bentuk pecahan seperti ini kita cukup kerja masing-masing. Pembilangnya kita sederhanakan, penyebutnya juga kita sederhanakan. Nah, yang pertama, 2x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah lagi 3. Nah, ini kalau kita mau faktorkan, ini kan ada 3 suku. Kita pikirkan dari yang paling pertama nih, yang di depan, yakni yang 2x kuadrat. Itu kan cuma berasal dari perkalian 2x dikalikan dengan x. Atau sebaliknya, x dikali 2x. Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan yang di belakang nih. Yang hasilnya adalah 3. Di sini, kalau kita kalikan dengan yang di sini, itu kan hasilnya positif 3. Ada dua kemungkinan, yakni positif 1 dikali positif 3 dan atau min 1 dikali dengan min 3. Nah, karena yang di tengah ini nilainya adalah positif, ya kita coba deh yang positif dulu deh. 1 dan 3. Ada dua kemungkinan. 1 yang di kiri atau 1 yang di kanan. Kita cek. Caranya adalah ya cukup kita coba kalau yang kemungkinan pertama nih. Kalau yang 1 di sini yang 3. Berarti kita kalikan 2 dikali yang di sini, 2 kali 3 itu 6, 1 dikali X, ya 1X. 6 dan 1 itu totalnya adalah 7, sedangkan yang kita 7 itu adalah yang 5X. Maka opsi yang pertama adalah salah. Berarti yang benar adalah kalau angka 3-nya yang di sebelah kiri, angka 1 yang di sebelah kanan nih. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, karena dua-duanya kan tadi positif ya. Nah, kita lanjut untuk yang di penyebut 4x kuadrat dikurang 9. Nah, untuk 4x kuadrat bisa kita ubah menjadi 2x pangkat 2. Nah, untuk 9-nya bisa kita ganti menjadi 3 pangkat 2. Atau ini mirip bentuknya adalah selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat itu rumusnya adalah seperti ini. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, maka bisa langsung kita faktorkan. Apa faktornya? Yang pertama ada A ditambah B. Yang kedua A dikurangi B. Nah, di mana A itu yang di depan, B yang di belakang. Maka bisa langsung kita faktorkan untuk bentuk yang ini.
Yang pertama, yang depan adalah 2x dikurang atau ditambah yang di belakang, yakni yang 3. Itu untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, berarti yang di depan adalah 2x dikurang yang di belakang nih. Yang di belakang yakni yang 3. Nah, tinggal kita satukan hasil pemfaktoran untuk yang pembilang dan yang penyebut. Untuk yang pembilang yakni yang ini, kalau kita perhatikan di pembilang dan di penyebut itu ada faktor yang sama, yakni yang 2x ditambah 3. Atas bawah nih sama-sama ada 2x tambah 3, berarti tinggal kita coret. Nah, atau kita bagi, sehingga hasil akhirnya atau bentuk sederhananya adalah untuk pembilangnya x ditambah 1 dan untuk penyebut adalah 2x dikurang 3. Nah, semoga penjelasan ini cukup mudah dipahami ya. Nah, ini cara pengerjaan kalau misal soalnya berbentuk isian atau uraian. Nah, tapi untuk soal berbentuk pilihan ganda maka ada cara tersendiri yang cukup mudah. Sama seperti tadi, mirip. Nah, kalau misalkan kita mau cari bentuk sederhananya, kita pakai trik nih. Triknya adalah disubstitusi atau diganti nilai x-nya itu menjadi angka 1. Nah, kalau x-nya ini kita ganti menjadi angka 1, maka huruf-huruf ini kita abaikan. Seolah-olah kayak hilang. Jadi sekarang soalnya berubah menjadi bentuk bilangan saja. 2 dikurang 5 ditambah dengan 3 per yang di bawah 4 dikurang 9. Kita sederhanakan, 2 kita tambah dulu dengan 3, yaitu 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang penyebut 4 kurang 9 min 5. 0 dibagi min 5, ya kita tahu hasilnya adalah 0. Nah, sekarang cara yang sama, x sama dengan 1, kita substitusi juga di sini. Kita substitusikan ke pilihan ganda. Untuk yang ini 1 ditambah 1 dibagi dengan 2x ditambah 3. 2 ditambah 3 ya. 2 ditambah 3 itu hasilnya 5 atau 2 per 5, ini jawaban salah. Untuk opsi B, 1 ditambah 1 per 2 dikurang 3. Hasilnya adalah 2 per min 1, ini juga salah. Yang ketiga, x kurang 1, di sini kan ada angka 1 ya. Berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0 dibagi dengan 2 kurang 3. 2 kurang 3 itu hasilnya adalah min 1. 0 per min 1 hasilnya adalah 0. Ini ada kemungkinannya benar. Nah, tapi kita harus cek sampai di akhir. Jangan sampai ada opsi atau beberapa opsi yang sama-sama nilainya adalah 0. Untuk opsi D, 1 dikurang 1 dibagi dengan 2 ditambah 3. Atau hasilnya adalah 1 kurang 1 itu kan 0. 2 tambah 3, 5. 0 dibagi 5 hasilnya juga 0. Jadi ada 2 jawaban di opsi yang nilainya 0. Kira-kira yang mana yang benar nih? Nah, untuk berikutnya yang kita cek adalah lihat yang di belakang nih. Hasilnya yaitu yang 3 dengan yang 9 nih. Kita cukup lihat tandanya saja, positif negatifnya. Yang di atas itu positif, yang di bawah itu negatif. Kalau kita bagi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, untuk cara yang sama antara C atau D kita perlakukan juga sama. Yang ini min 1, yang ini min 3. Kalau dibagi hasilnya adalah positif. Nah, untuk yang opsi D, min 1 dibagi dengan plus 3 hasilnya adalah negatif. Dari dua jawaban ini yang sama dengan ini adalah yang opsi D. Maka jawabannya adalah D. Nah, seperti itu untuk pengerjaan kalau soalnya pilihan ganda. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, ternyata belajar matematika itu mudah dan menyenangkan.